Pernahkah kalian bertanya, di tengah hiruk-pikuk politik dan konflik kekuasaan setelah zaman para sahabat, bagaimana ilmu Islam tetap terjaga kemurniannya? Jawabannya ada pada sosok-sosok luar biasa yang mendedikasikan hidup mereka bukan untuk tahta, tapi untuk ilmu. Salah satu yang paling cemerlang adalah seorang cucu Rasulullah bernama Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang raksasa ilmu yang namanya mungkin belum sering kita dengar, tapi pengaruhnya terasa hingga hari ini. Siapakah beliau? Mengapa ia dijuluki Al-Baqir atau Sang Pembela Ilmu? Dan bagaimana ia menjadi guru bagi para ulama besar lintas mazhab, termasuk yang menjadi pilar Ahlus Sunnah? Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lahir pada tahun 57 Hijriah di kota suci Madinah. Beliau adalah generasi tabi'in, yaitu generasi yang belajar langsung dari para sahabat Nabi. Nasabnya sangat istimewa. Ayahnya adalah Ali Zainal Abidin, putra dari Al-Husain, sedangkan ibunya, Fatimah, adalah putri dari Al-Hasan. Ini artinya, dalam diri Abu Ja'far, menyatu dua jalur kemuliaan dari kedua cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain, sebuah posisi yang sangat langka dan mulia. Julukan Al-Baqir yang melekat padanya bukanlah sekadar pujian. Al-Baqir secara harfiah berarti yang membelah atau yang mengupas tuntas. Julukan ini diberikan karena kedalaman dan keluasan ilmunya yang seolah mampu membelah bumi pengetahuan untuk mengeluarkan mutiara-mutiara hikmah yang tersembunyi. Ini bukan klaim sepihak, tapi pengakuan dari para ulama terbesar di zamannya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Abu Ja'far mampu menjelaskan persoalan-persoalan rumit dengan sangat jernih dan mendalam. Abu Ja'far tumbuh di masa yang penuh gejolak. Kekuasaan berada di tangan Bani Umayyah, dan sentimen politik seringkali memanas. Banyak yang mungkin berharap seorang keturunan Nabi dengan nasab semulia dirinya akan terjun ke arena politik atau memimpin pemberontakan. Tapi Abu Ja'far memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sunyi namun dampaknya jauh lebih abadi, jalan ilmu. Beliau tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan. Fokusnya 100% adalah membangun peradaban ilmu di kota peninggalan kakek buyutnya, Madinah. Beliau mengubah rumahnya menjadi sebuah madrasah, sebuah universitas terbuka tempat ilmu-ilmu keislaman diajarkan dengan mendalam. Majelis ilmunya menjadi magnet yang menarik para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia Islam. Yang luar biasa, murid-muridnya tidak hanya berasal dari kalangan Ahlul Bait atau mereka yang sehaluan dengannya. Pintu ilmunya terbuka untuk semua. Ulama dari berbagai latar belakang dan mazhab datang untuk belajar darinya. Termasuk di antara mereka adalah tokoh-tokoh yang kelak menjadi pilar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan betapa Abu Ja'far adalah sosok pemersatu yang dihormati karena ilmunya, bukan karena sentimen golongan. Disiplin ilmu apa saja yang beliau kuasai? Hampir semuanya. Beliau adalah seorang mufasir ulung yang mampu menggali makna-makna tersembunyi dari Al-Quran. Beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat teliti dalam meriwayatkan sabda-sabda kakeknya. Beliau adalah seorang faqih atau ahli hukum Islam yang menjadi rujukan dalam berbagai persoalan fikih. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu nasab, sejarah, dan sastra Arab. Beliau adalah ensiklopedia berjalan. Karena kedalaman ilmunya inilah, para ulama besar tak segan melontarkan pujian. Imam As-Zuhri, seorang ulama tabi'in yang juga sangat masyhur, pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim darinya." Bayangkan, pengakuan ini datang dari seorang raksasa ilmu seperti As-Zuhri. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, juga mengakui dan menyebutnya sebagai salah satu ulama besar umat ini. Bahkan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikisahkan pernah berdialog panjang dengan Abu Ja'far dan pada akhirnya mengakui keluasan ilmu dan kekuatan argumentasinya. Namun, ilmu yang tinggi tidak membuatnya menjadi sosok yang kaku atau sombong. Justru sebaliknya, ilmunya diimbangi dengan akhlak dan ibadah yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat khusyuk dalam syalatnya. Ketika membaca Al-Quran, air matanya berlinang karena begitu meresapi setiap ayatnya. Hidupnya sangat sederhana, jauh dari kemewahan duniawi yang sebenarnya bisa saja ia dapatkan. Baginya, kekayaan sejati adalah kedekatan dengan Allah dan bermanfaat bagi umat. Dalam menyikapi kebenaran, beliau sangat tegas. Namun, ketegasannya selalu dibungkus dengan kelembutan akhlak dan tutur kata yang santun. Sikapnya terhadap politik juga sangat jelas dan konsisten. Beliau selalu menasihati murid-muridnya bahwa ilmu dan perbaikan akhlak umat jauh lebih utama daripada terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan.
Beliau mengingatkan agar jangan pernah menjadikan agama sebagai kendaraan untuk ambisi duniawi. Sebuah pesan yang sangat relevan hingga hari ini. Salah satu sifat mulia lainnya dari Abu Ja'far adalah kemampuannya menjaga lisan. Beliau sangat berhati-hati dalam berbicara. Jika beliau tidak yakin 100% tentang suatu masalah, beliau lebih memilih diam. Baginya, diam karena takut berbuat salah di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada banyak bicara hanya untuk mencari popularitas atau pengakuan manusia. Prinsip ini menunjukkan betapa tinggi tingkat ketakwaannya. Wafatnya Abu Ja'far Muhammad al-Baqir pada tahun 114 Hijriah adalah sebuah kehilangan yang sangat besar bagi dunia Islam. Umat kehilangan salah satu sumber ilmu dan cahaya hikmahnya. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah, berdekatan dengan makam para sahabat dan anggota keluarga Nabi lainnya. Namun, warisan ilmunya tidak pernah padam. Beliau berhasil mendidik seorang putra yang kelak akan melanjutkan dan bahkan memperluas jejak keilmuannya, yaitu putranya yang bernama Ja'far Ash-Shadiq. Imam Ja'far Ash-Shadiq kemudian menjadi salah satu ulama paling berpengaruh dalam seluruh sejarah peradaban Islam, yang ilmunya menjadi rujukan utama bagi banyak mazhab. Jadi, dari kisah Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kemuliaan sejati, bahkan bagi seorang ahlul bait sekalipun, tidak terletak pada nasab semata, apalagi pada kekuasaan politik,